Kenapa jarang sekali ada orang yang orang yang cerdas, punya kapasitas, itu benar-benar tulus untuk nggak banyak maksudnya, ada tapi nggak banyak gitu. Benar-benar tulus untuk berperan di negara ini gitu. Sebenarnya bukannya ini sih, bukannya nggak mau benar-benar berperan. Hmm. Kadang-kadang yang baik karena tulus tuh kalau bisa jangan muncul gitu, Hmm. atau dibikin tidak muncul. Karena kalau dia baiknya tulus, tidak bisa diajak kong kali kong kan. Hmm. Gitu ya. Jadi mending yang cerdasnya, yang cerdasnya, yang Mending yang kapasitas. cerdas aja, Ya, ya, tapi ya. jangan tulus gitu. Oke. Yang biasa aja gitu ya, tapi nggak tulus. Ya karena kalau tulus tuh susah diajak kong Hmm. kali kong gitu. Oke. Aku akhirnya bikin sudut pandang kan karena nggak bisa diajak kong kali kong. Nggak usah ngomongin orang lain deh. Ngomongin sendiri. Iya, Jadi tersudut. tersudut Bikinlah terus. sudut pandang. Aduh. Di zaman zamannya Pak Luhut dulu gitu ya. Banyaklah rasanya lahir Pak Luhut ke belakang zamannya lo. Banyaklah lahir orang-orang yang bertekad besar gitu. Nah, sekarang ini kira-kira kalau dari yang lo rasakan gimana? Semakin hari ke sini. Oh, semakin hari tidak semakin berkurang, semakin hari semakin hilang orang-orang yang punya tekad besar. Kalaupun ada hanya di mulut, nggak di hati. Hmm. Nah, itu terkikis karena apa sih? Karena banyaknya kemudahan. Hmm. Satu karena banyaknya kemudahan, kedua segala hal tuh bisa dibeli, Hmm. bisa dikong kali kong. Kalau zaman dulu kan zaman memang benar-benar kalau tidak dari diri sendiri ya tidak jadi apa-apa. Kalau sekarang ini kan kemudahan itu bukan sesuatu yang salah gitu. Kemudahan itu bahkan sesuatu yang harus dicari. Ya. Tapi jangan karena kemudahan terus kita jadi manja. Gitu. Kadang-kadang karena mudah, akhirnya kita jadi manja. Karena manja, nggak mau berproses. Karena nggak mau berproses, akhirnya tuh mau terima instan. Oke. Nah gitu, jadi kecanggihan, kemajuan zaman itu kalau tidak benar-benar digunakan pada tempatnya membuat kita jadi pribadi yang tahu jadi, pribadi yang tahu enak, gitu. Karena segala sesuatu yang sulit didapatkan pasti akan selalu ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau segala sesuatu yang mudah didapatkan akan gampang hilang dan dibuang. Nah menurutku zaman dulu tuh zaman yang memang benar-benar berpikir, benar-benar yang gua harus jadi apa, karena kalau tidak begitu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Makanya lahirlah Orang tua salah zaman dulu satunya. itu kalau ke anak-anak itu lebih mengajarkan tentang bagaimana berjuang hidup.
untuk jadi sesuatu yang bernilai. Nah, kalau zaman sekarang ini mayoritas tuh lebih kepada menyediakan sarana aja. Tidak mengajarkan cara berjuang hidup. Tidak tidak mengajarkan supaya mental kita kuat, mental kita jangan cengeng gitu. Nah, kalau orang tua zaman dulu kan selalu diajarkan, nak tanggung jawab, nak disiplin, nak jangan jadi orang yang mengemis, kan gitu. Nah, kalau sekarang itu rata-rata setiap anak itu, setiap orang tua itu sibuk, mayoritas tidak salah menyediakan sarana prasarana buat kehidupan anaknya ke depan, itu tidak salah, tapi yang paling penting bentuklah kepribadiannya dulu supaya bisa menggunakan sarana prasarana yang disediakan, supaya tidak menjadi pribadi yang manja, supaya tidak menjadi pribadi yang tahu enak, supaya tidak menjadi pribadi yang cengeng. Nah gitu. Bergeser dari dulu, dari zaman dulu tuh udah bergeser, sekarang jauh. Iya. Jauh banget. Jauh banget. Makanya kita anak muda tersudut. Kalau zaman dulu kita ini pribadi-pribadi yang selalu berpikir untuk jadi orang-orang yang bisa mencapai cita-citanya dengan yang punya skill. Ya, pasti. Dengan perjuangan, dengan kemampuan. Kalau budaya sekarang itu mayoritas tuh pribadi yang usil. Setiap hari itu menilai, mencemooh. Nah, oke lah kalau dari yang muda-muda ya. Nah, ini menyayangkan sekali. Banyak yang terpengaruh juga yang orang-orang di zaman lo. Iya. Jadi seakan-akan sekarang ini sedikit sekali yang bisa menjadi contoh gitu ya. Karena malah banyak yang di zaman lo lebih parah, misalkan gitu, terpengaruh. Kaget. Iya, kaget mungkin. Kaget dengan kecanggihan sih ya kayaknya. Iya, gitu. Ya itulah Pak Luhut. Kelebihannya sekali lagi ucapkan bahwa selalu punya cara dalam menyikapi persoalan. Yang nggak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari, itu kayak gift gitu. Yang berasa banget kalau aku pribadi sih seorang bapak yang mengayomi gitu. Nah kebetulan karena selalu dia ya orang ini mulai akhirnya dipelintir kan ini itu. Kenapa dia mulu ya? Gua enggak ya gitu. Kalau zaman dulu nih kalau kita melihat orang hebat, kita jadi semangat untuk jadi orang itu, sukses seperti orang itu ya, bukan jadi sama kayak orang itu. Bukan, misalkan kita ngelihat siapa nih, misalkan zaman Pak Harto, kita akhirnya pingin lah berprestasi kayak Pak Harto, akhirnya cari jalan untuk berjuang kan. Ya. Nah kalau zaman sekarang kalau ngelihat orang sukses tuh kayak sakit hati gitu nah. Paham nggak? Nggak suka kalau lihat orang senang. Kayak apa dia gitu, kayak jadi nggak nyaman hidup tuh. Dan itu semua akibat dari segala sesuatu mudah didapatkan.
Jadi munculnya iri dengki. Aduh. Mm-mm. Hmm. Aku tidak merasa bahwa kalau aku baca Pak Luhut secara langsung, aku tidak merasa bahwa dia jadi semena-mena, Hmm. dia jadi semau dia, enggak. Aku merasa dia Benar-benar bertanggung jawab. bertanggung jawab dengan apa yang Tahu diri. ya, dan seluas atau sebesar apapun tanggung jawab yang diberikan oleh presiden terhadap dia, dia tetap 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 sadar dan mengerti bahwa posisinya apa gitu. Nah cuma itu tadi, karena apa-apa dia, Kiri dia kanan lagi, nih panas. dia lagi. Iya. Kayak apa tuh? Yang kejadian sebelumnya kita bahas, kalau Presiden Jokowi disebut Firaun. Oh iya, Pak Luhut kena juga. Ya Pak Luhut kena juga disebut ini. Disebut Haman. Jadi Haman itu mengatur segala sesuatu yang dimauin Firaun. Nah, yang dimauin Firaun itu tidak ada yang baik. Nah, Pak Luhut juga mengatur segala sesuatu yang dimaui Pak Jokowi, tapi untuk hal baik. Jadi kalau disamakan tuh dari mana? Iya kan? Nggak, aku merasa. Bukan merasa sih, kalau merasa kan menebak-nebak. Aku melihatnya. Ya, kalau disamakan tuh dari posisinya aja, tapi tujuannya beda nih. Nah, yang orang tidak tahu tentang aku ini satu. Aku itu kalau berada di 3 orang nih, ada 3 orang di dekatku. Aku tuh tahu semua. Ini maunya ke sini, ini maunya ke sini, ini maunya ke sini. Tahu semua aku. Jadi kayak tembus saja ngelihat. Ya walaupun ngomongnya apa. Iya, ngelihat badannya tuh kayak tembus. Jadi bukan asal ngomong, asal nilai. Makanya sekali lagi, kalau nggak yang percaya bahwa bisa melihat dan merasakan itu, ya kita ketemu aja langsung biar aku bongkar semuanya. Ya kan, untuk testimoni. Iya, siapa tahu mau ditestimonikan. Apaan sih gitu. Iya. Ya itu dari lahir bisa seperti itu, makanya kan punya keberanian untuk membahas Pak Jokowi, punya keberanian untuk membahas Pak Luhut, punya keberanian untuk membahas kemarin itu Pak Prabowo. Bukan menebak, kalau menebak mah bahaya. Gimana kalau tebakan salah? Nah, maka aku selalu tantang. Ya, kalau kalian tidak percaya, berhadapan langsung, nanti aku ceritakan semua tentang dirimu. Kenapa harus berdua? Siapa tahu ada hal jahat kan? Iya, yang mau diungkapkan. Kalau ada yang dengar kan nanti jadi salah. Nah, aku tidak merasa sama sekali bahwa Pak Luhut itu seperti itu. Aku melihatnya. Benar-benar amanah. Iya, benar-benar sesuai yang ditanggungjawabkan gitu, sesuai yang diperintahkan. Kalaupun ada yang menilai jelek, menurutku ya karena cemburu aja. Ya. Kenapa dia lagi, dan dia lagi gitu. Hai, bukan sebuah hal main-main. Kayak lo, kayak gue, tahu-tahu bercerita tentang presiden. Mungkin baru sudut pandang inilah loh yang berani menceritakan tentang seorang presiden, menceritakan seorang Pak Prabowo. Karena kan kebiasaan orang dan orang yang normal pasti menilai dari apa yang tampak saja kan. Oh iya. Untuk tahu, lu pernah bilang niat awal menentukan akhir. Nah, niat awalnya tahun kapan, akhirnya tahun kapan kan lama ya. Nah, kalau lu yang lihat kan langsung ketahuan detik itu juga. Ya, butuh waktu 10 tahun, 15 tahun. Ya elah, lama banget gitu. Nah, itu tuh pernah itu keluar dikit dari Pak Lu.
keluar dikit dari persoalan Pak Luhut harus dijelaskan. Jadi suatu hari aku tahu, bukan suatu hari sih, aku tahu orang ini mau ke kanan. Nah terus gue dibilang, lo jangan ngeduluin kuasa Tuhan. Aku bilang apa yang aku lihat ini sudah dari lahir seperti ini. Iya. Jangankan kalian orang lain, aku pribadi aja bingung kenapa aku bisa tahu seperti ini. Sejujurnya aja aku tahu nanti siapa yang terpilih jadi presiden. Tapi kalau bicara kayak gini nanti dianggap mendahului. Bukan mendahului. Itu tuh dari lahir aku bisa seperti itu. Makanya malah takut. Jadi kalau tidak benar-benar punya kemampuan untuk melihat dan merasakan pribadi seseorang, mana ada punya keberanian untuk membahas tentang Pak Luhut, membahas tentang Pak Prabowo, itu bukan orang sembarangan. Bahas Presiden Jokowi bahkan 2 kali. Bahas tentang Cak Nun. Ya karena emang tahu. Aku aja pribadi, kenapa Tuhan menitipkan ini? Karena menurutku aku bukan pribadi yang baik-baik aman kan. Kenapa di lo? Kenapa nggak di tetangga lo aja waktu itu? Makanya aku suka bicara begini, kalau kalian tidak percaya bertemu langsung deh gitu. Ya. Biar aku ceritakan detail siapa dirimu. Nanti kalaupun ku ceritakan detail, tetap aja kok tahu namanya gitu. Iya. Gimana sih? Dia yang nanya, habis itu dijelasin, kok tahu gitu. Kemudian satu lagi, membahas hal-hal seperti ini, tujuan utamanya itu adalah untuk menetralisir. Supaya jangan asal nilai, asal ngomong. Betul, gitu. Itu tadi ya. Kalau kita kan lihat dari tampaknya aja, buat tahu tujuan akhirnya butuh waktu bertahun-tahun gitu, lama lah ya. Iya. Keburu punya anak, keburu punya cucu, baru tahu. Nah, kalau sekarang enggak kan. Di luar nanti tuh, kamu sok tahu kamu ini, begitu tahu kapasitas kemampuanku, ujung-ujungnya kecintaan. Sebelum benar-benar tahu enggak kan? Iya. Begitu benar-benar, oh kamu tahu, banyaklah penawaran. Di Pinang. Di Pinang. Setelah di Pinang aku kan nggak mau, sakit hati pula. Jadi aku membaca salah, ya. Ku tunjukkan kebenaran aku membaca. Jadi suka, ketika sukanya tidak dibalas pun jadi benci. Jadi serba salah aku. Sama nasib kita Pak Luhut. Begitulah nasib jadi orang yang dipercaya ya.